Di video ini kita bisa membawa yang bersangkutan untuk ke tahap lebih lanjut, yaitu tahap penyidikan. Dalam melaksanakan tugas, serahkan aja kepada polisi ketika memang menemukan hal-hal tersebut. Namun tolong dibuktikan dengan dukungan, yaitu dengan video. Silakan untuk divideokan orang tersebut menolak perintahnya seperti apa, pelanggaran protokol kesehatannya seperti apa. Ya, di Operasi Lilin Semeru 2020 ini ditekankan kepada masih terhadap masalah penanganan COVID-19, yang apalagi di Kabupaten Pacitan ini masih terhitung tinggi angka COVID-19 ini. Tapi masih berkaitan itu semua dengan pengamanan sebelumnya, yaitu tetap fokus kepada keramaian-keramaian yang mungkin akan ditimbulkan pada saat Natal dan Tahun Baru tersebut. Seperti tempat wisata, itu otomatis pasti akan penuh banyak orang. Tempat wisata, terminal, tempat wisata itu apabila penuh akan dilakukan operasi justisi di sana, akan dilakukan peringatan-peringatan yang intensif di sana, seperti peringatan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer pada tangan, dan menggunakan masker itu sendiri juga tidak sembarang menggunakan masker. Apabila masker digunakan tetapi hanya sebagai pajangan, ngobrol kepada orang masih turun naikkan, itu percuma saja. Dan apabila tangan belum bersih dan tangan belum kena hand sanitizer, memegang bagian dalam masker, memegang mata, hidung dan mulut, percuma saja. Itu akan menularkan virus juga, sehingga itu yang akan kita dengungkan ketika di tempat-tempat wisata nanti. Selain pengamanan yang terhadap keamanan yang mungkin akan terjadi, tetap kita akan pantau semua. Namun dititik beratkan adalah penanganan COVID-19 tersebut. Berapa personel yang diturunkan? Yang diturunkan adalah 2/3 personil kita turunkan semua untuk pelaksanaan operasi lilin, dibantu dengan instansi-instansi samping. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sekitar 400. 400. Ya, 400 sekian. Dengan bertambahnya angka COVID-19 ini, kesadaran masyarakat Pacitan ini kan masih berkurang dan untuk berkerumun dan menjaga jarak. Nah, bagaimana deh? Ya, tetap kita akan lakukan peringatan-peringatan yang intensif yang akan kita mulai sudah mulai dari beberapa minggu yang lalu, yaitu dengan memberikan arahan-arahan di tempat wisata. Dengan kita akan berupaya untuk memasang banner yang secara masif, sudah berkoordinasi dengan BPBD, dengan Sekda, sudah berkoordinasi untuk memasang banner-banner tersebut, dan sudah mulai membuat video-video tentang bagaimana protokol kesehatan, dan juga sudah kita laksanakan operasi justisi tentang pelaksanaan protokol kesehatan tersebut. Dan alhamdulillah kegiatan operasi justisi kita satu wilayah Jawa Timur mendapat ranking 1 untuk pelaksanaan operasi justisi kegiatan dari segi jumlah. Demikian. Kalau untuk tahun baru, malam tahun baru untuk perayaan gimana? Untuk malam tahun baru kita ambil kebijakan dari Polres, sudah saya sampaikan juga kepada Pak Bupati, kepada Dinas Pariwisata, untuk tahun baru tidak ada perayaan dulu, dan sudah dapat arahan dari pimpinan untuk memutus mata rantai COVID-19
untuk kegiatan malam tahun baru agar ditiadakan. Dan misalkan kalau ada Dulu kita peringati untuk dia menjaga jarak, dia menggunakan masker, semua ada prosedur. Kita peringati dulu dengan prosedur video, memvideokan orang tersebut, mau atau tidak yang bersangkutan diperingati. Apabila peringatan pertama dia tidak mengindahkan atau mungkin melawan petugas, dengan bukti video ini kita bisa membawa yang bersangkutan untuk ke tahap lebih lanjut, yaitu tahap penyidikan. Maksudnya divideokan itu seperti apa dan bisa digambarkan? Ya, jadi ketika seseorang diperingatkan tidak mau, atau ketika prosedur pelaku pertama yang depan ini memberikan peringatan, yang di belakang bisa memvideokan untuk membuktikan, untuk memudahkan penyidik melengkapi alat bukti dalam hal penanganan pelanggaran prosedur dari protokol kesehatan tersebut. Artinya sembari dilakukan operasi justisi ada pendokumentasian? Ya, tentunya ada pendokumentasian. Setiap pelaksanaan operasi justisi dilengkapi dengan dokumentasi baik foto maupun video. Namun kita sarankan kepada personil kita agar setiap melaksanakan peneguran untuk divideokan. Secara humanis kita menegur, tetapi apabila tidak diindahkan, dengan alat bukti video tersebut kita bisa meningkatkan status mereka dengan melalui proses gerak ke tingkat penyidikan. Kita harus tegas. Ya, itu akan menjadi alat bukti untuk melengkapi dalam hal pemeriksaan pada proses penyidikan. Kita harus tegas. Dalam hal ini kita harus tegas. Kita tidak boleh ewu pakai ewu, tidak boleh merasa tidak enak dengan seseorang. Kita harus berani untuk menegur. Jangan sampai karena ewu pakai ewu tapi mengorbankan yang lainnya. Kita harus tegas intinya. Muncul wacana untuk mewajibkan itu. Bagus kalau memang ada. Namun kita akan bicarakan kembali kepada Pemda. Namun intinya kalau menurut saya itu adalah disiplin dari diri sendiri. Kalau rapid test ini kita belum tahu lah seperti apa nantinya kan. Apalagi kalau ada kebijakan rapid test itu 14 hari. 14 hari. Lebih baik itu disiplin dari diri sendiri. Dengan petugas memberikan peringatan terus secara terus-menerus, tidak bosan-bosan, bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana kita menggunakan masker, dan teknis menggunakan masker juga harus diberitahu kepada masyarakat secara tepat seperti apa. Nah, itulah ketika di tempat wisata dan di tempat-tempat keramaian, terus anggota kita melaksanakan hal tersebut untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat, di samping tetap melaksanakan penegakan hukum, yaitu melalui operasi justisi. Dan untuk terakhir, tempat yang menjadi atensi dari Polres Pacitan ini mana saja untuk operasi kali ini? Untuk tempat atensi Polres Pacitan adalah tempat-tempat wisata. Karena tempat berkumpulnya massa paling banyak adalah di tempat-tempat wisata tersebut. Yang diprediksi banyak berkumpul massa yang dapat sulit untuk diatasi sehingga mudahnya tertular COVID-19 ini.